Bantuan helm Israel bikin Ukraina jengkel. Bukannya sedang karena dapat bantuan dari negara lain. Dubes Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornikuk, malah merasa kesal. Dia kesal karena tidak senang dengan helm pemberian Israel. Dilansir Reuters Selasa 8 Maret, Israel memberikan bantuan defensif terhadap Ukraina dalam melawan invasi Rusia. Bantuan yang diberikan Israel adalah helm pelindung. Sembari mengenakan helm pelindung yang diberikan Israel kepada Ukraina, Kornikuk melontarkan pernyataan yang mempertanyakan helm pemberian Israel itu. Tolong beritahu saya, bagaimana Anda bisa membunuh dengan benda ini? Ini jelas tidak mungkin. Jadi, saya tidak tahu apa yang ditakutkan orang-orang ini. Untuk memberikan keamanan pribadi bagi warga Ukraina, itu hal paling sederhana yang bisa mereka lakukan, cetus Kornikuk kepada wartawan setempat. Meski begitu, Kornikuk juga menyampaikan terima kasih kepada Israel atas upayanya menengahi Ukraina dan Rusia. Dia menyebut upaya mediasi semacam ini melebihi kemungkinan bantuan militer apapun. Ini jauh lebih penting daripada misalnya penjualan senjata atau amunisi dan sebagainya yang masih kami perjuangkan dengan pemerintah Israel, ujar Kornikuk sembari menyatakan bahwa Ukraina memahami keterbatasan Bennett dalam masalah bantuan. Israel tengahi Ukraina Rusia. Diketahui Israel telah mengecam invasi Rusia ke Ukraina, namun cenderung membatasi diri dengan hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan dan mempertahankan komunikasi dengan otoritas Rusia. Israel selama ini mengkoordinasikan serangannya terhadap posisi milisi pro-Iran di Suriah dengan garnison militer Rusia di sana, dan mempertimbangkan pengaruh besar Rusia dalam perundingan nuklir negara-negara barat dengan Iran. Rusia sendiri sebelumnya menegaskan bahwa siapa saja yang memberikan persenjataan mematikan terhadap Ukraina untuk digunakan dalam pertempuran akan memikul tanggung jawab. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett disebut telah berjanji untuk berupaya menengahi meskipun jika hanya ada 1% kesuksesan. Bennett juga baru menggelar pertemuan mendadak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Sabtu 5 Maret lalu. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam itu disebut sebagai upaya perdamaian, namun juga membahas soal Iran. Kremlin belum mengomentarinya. Setiap orang harus melakukan segalanya semuanya dalam kapasitas mereka untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang mengerikan ini, yang tidak ada seorang pun yang mengira akan kita saksikan dalam kehidupan kita, ucap Bennett tanpa menjelaskan detail soal pembicaraannya dengan Putin. Menteri Kehakiman Israel Gideon Sar menyatakan Israel tidak akan mempersenjatai Ukraina, meskipun Menteri Urusan Diaspora Nahman Shai menyarankan sebaliknya. Kiev telah berulang kali mendesak Israel mengirim senjata. Ukraina berniat mengajukan petisi ke Tel Aviv lagi dalam beberapa hari mendatang. Dukungan kami untuk Ukraina tidak termasuk sistem senjata dan persenjataan dan tidak ada perubahan pada posisi itu, tegas Sar kepada penyiar radio tentara Israel pada Selasa 18 Oktober dikutip Haaretz. Saya mengumumkan pada Minggu bahwa waktunya telah tiba bagi Ukraina untuk menerima bantuan militer dari Israel. Dia mengklaim Irak memasuk Rusia dengan rudal balistik. Iran menegaskan bahwa klaim ini tidak berdasar dan Teheran tidak mempersenjatai kedua sisi konflik. Pernyataan saya memicu kemarahan di Moskow dengan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bantuan militer Israel ke Ukraina akan menghancurkan semua hubungan diplomatik antara kedua negara. Ini juga memicu gelombang penolakan di Yerusalem Barat, dengan sumber-sumber pemerintah Israel mengatakan kepada Times of Israel pada Senin bahwa Israel tidak berencana mempersenjatai Ukraina. Komentar saya tidak mencerminkan kebijakan pemerintah, ungkap sumber tersebut. Israel juga menolak permintaan dari Ukraina pada Senin untuk mengadakan panggilan telepon antara Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan Menhan Ukraina Alexei Reznikov. Namun Kiev tidak terpengaruh. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba menyatakan pada Selasa bahwa pemerintah hanya akan mengirim catatan resmi ke Israel meminta senjata pertahanan udara. Ukraina telah meminta Israel menyumbangkan sistem ini selama berbulan-bulan, dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada wartawan Prancis bulan lalu bahwa dia terkejut dengan penolakan negara Yahudi itu. Zelensky menuduh bahwa pemerintah Israel berada di bawah pengaruh Rusia. Meski Israel mengutuk operasi militer Rusia di Ukraina, rezim Zionis tergantung pada kontak diplomatik dengan Moskow, terutama karena jet tempur Israel sering melakukan serangan udara di Suriah, di mana Rusia mengendalikan wilayah udaranya. Tak lama setelah pengumuman Kuleba, media Israel melaporkan Perdana Menteri Israel Yair Lapid akan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Ukraina tentang permintaannya pada Kamis. Namun, seorang pejabat keamanan senior mengatakan kepada situs berita Yedid bahwa percakapan itu kemungkinan tidak akan mengubah sikap Israel. Takut terhadap Rusia, Israel tolak permintaan Ukraina membeli Iron Dome.
Israel menghentikan upaya Amerika Serikat untuk mentransfer beberapa sistem pertahanan Iron Dome ke Ukraina. Israel khawatir hal itu akan merusak hubungannya dengan Rusia. Penolakan yang terjadi pada pertengahan Februari lalu dan musim semi tahun lalu itu dilaporkan The Times of Israel pada Senin 28 Februari 2022. Menurut laporan itu, kemampuan sistem pertahanan Iron Dome terutama selama Perang Gaza 2021 menarik minat para pejabat Ukraina. Perwakilan negara itu mulai melobi Washington tahun lalu untuk membujuk anggota parlemen AS memulai transfer sistem pertahanan roket dan mortir kepada Ukraina. Pemerintah Ukraina secara resmi meminta pemerintahan Biden untuk mentransfer rudal Patriot dan Iron Dome ke Ukraina pada musim semi lalu. Pada saat itu ketika tidak ada kekhawatiran tentang kemungkinan invasi Rusia, baik anggota parlemen Demokrat maupun Republik mendukung penjualan tersebut. Namun karena Iron Dome merupakan proyek bersama Israel Amerika, penjualan ke pihak ketiga tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua negara pengembang. Menurut laporan itu, para pejabat Israel menjelaskan kepada pemerintah AS dalam pembicaraan informal bahwa mereka tidak akan menyetujui transfer baterai Iron Dome ke Kiev. Hal ini karena Israel khawatir akan merusak hubungannya dengan Rusia, terutama mengingat pengaruh Moskow atas Suriah. Yakin dengan argumen Israel, AS membatalkan pengiriman rudal Iron Dome dan Patriot. Ukraina kemudian dalam beberapa bulan terakhir membuat permintaan langsung kepada pemerintah Israel dan meminta pejabat untuk menyetujui penjualan tersebut. Namun permintaan ini kembali ditolak Israel. Perang Rusia-Ukraina membuat pening Israel karena hubungan baik dengan kedua negara. Hubungan Israel dengan Rusia sensitif karena Israel melakukan serangan udara terhadap target terkait Iran di Suriah yang bersekutu dengan Rusia dan di mana pasukan Rusia hadir. Ada juga komunitas Yahudi yang signifikan di Ukraina dan Rusia yang diperhitungkan oleh Israel.